Besarin Tat PPT-nya. Ready ya? Tuh. Jangan dulu nih. Jadi Tat. Nanti kalau mau sering sini pegangin ya. Oke, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan warga negara dengan judul ekonomi daerah, yaitu dengan narasumber saya sendiri, Ahmad, dan ada saudara saya Irfan Sultoni dan saudara Irfan Sultoni. Oke, kali ini kita akan membahas apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kalau tahu apa itu otonomi daerah, mari kita masuk ke pembahasan tersebut. Yaitu yang pertama ada dasar-dasar hukum, yang kedua ada prinsip otonomi daerah, yang ketiga tujuan otonomi daerah, yang keempat ada struktur pemerintahan daerah, hubungan antara pemerintahan dan daerah, dan yang terakhir yang keenam kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dasar-dasar hukum otonomi daerah itu apa aja? Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Pasal ini mengatur tentang pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah-daerah provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Apa itu? Yaitu undang-undang yang menjadi dasar utama penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama itu ada namanya desentralisasi, yaitu adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara Republik Indonesia. Terus ada dekonsentrasi, yaitu adalah pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan kepada pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan pusat yang berada di daerah. Nah, selanjutnya ada tugas pembantuan, yaitu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa serta pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas selanjutnya akan dibicarakan oleh saudara.
Baik, saya akan melanjutkan dari Saudara Rifki. Apa itu tujuan otonomi daerah? Otonomi daerah ada pertama yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan daerah. Yang ketiga ada mempercepat pembangunan daerah, yaitu dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang keempat, ada meningkatkan kemandirian daerah, yaitu dengan mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan pembiayaan bangunan. Di sini selanjutnya ada struktur pemerintah daerah. Yang pertama, pemerintah daerah provinsi yang dipimpin oleh gubernur sebagai kepala daerah dan DPRD provinsi sebagai badan legislatif daerah. Yang kedua ada pemerintah daerah kabupaten atau kota, yaitu dipimpin oleh bupati atau wali kota sebagai kepala daerah dan DPRD kabupaten atau kota sebagai badan legislatif daerah. Di sini ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama ada pembagian urusan pemerintahan. Di sini urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan absolut yang dipegang oleh pemerintah pusat, urusan konkuren yang dibagi atas pemerintah pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan tugas pembantuan. Yang kedua ada pengawasan. Di sini pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini akan dilanjutkan oleh Irfan Sultoni. Selanjutnya ada kendala pelaksanaan otonomi daerah. Pertama itu ada keterbatasan sumber daya, di mana banyak daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk menjalankan otonomi daerah secara optimal. Selanjutnya ada korupsi dan inefisiensi. Banyak daerah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk menjalankan otonomi daerah secara optimal. Kemudian kesimpulan dari materi otonomi daerah yaitu otonomi daerah merupakan upaya untuk memberikan kebebasan dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan dasar hukum yang kuat dan prinsip-prinsip yang jelas. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan mengoptimalkan potensi lokal. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya daerah yang sesungguhnya. Oke. Nah, baik. Ini presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.